Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar Ibu dimanapun Anda berada. Kita masih dalam kasih sayang Allah dan perhatian Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kemuliaan. Manusia harus ingat pada Sang Pencipta. Manusia harus bersyukur kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur ini dilakukan dengan cara dia menyambungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara memperbanyak ibadah untuk bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia di dunia ini sempurna. Yang maha sempurna adalah Allah. Manusia penuh dengan kekurangan. Sebanyak ibadah yang dia lakukan tidak akan mencapai pada kesempurnaan. Sebaik ibadah yang dia lakukan tidak akan sampai pada kesempurnaan juga. Kadang benar, kadang salah. Kadang dilakukan dengan cara baik, kadang dilakukan dengan cara yang kurang baik. Maka dengan status manusia yang seperti ini, dan sampai menimbulkan keputusasaan pada diri kita, yang akhirnya kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seorang nabi yang syariatnya mengajarkan kita, mengajak kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang mengingatkan kita. Dan hakikatnya manusia bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Kita teruskan kajian kitab Al-Minahus Saniyah Al-Wasiyatul Matbula ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi ila an qala wa la tatruk dzikr walau ma'al ghaflah. Berbicara tentang zikir. Mu'allif mengatakan jangan engkau meninggalkan untuk berzikir kepada Allah meskipun di saat kamu berzikir ini belum bisa sambung kepada Allah. Kadang kita berzikir, lisan kita berzikir, tapi hatinya kemana-mana. Kadang kita membaca Al-Quran, tapi hati kita bukan kepada Allah. Kadang kita duduk di masjid, hati kita kemana-mana, bukan ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama mengingatkan, jangan sampai Anda meninggalkan zikir karena Anda belum bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda masih lupa dengan Allah di saat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lakukan semampunya. Dan sambil meminta taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga diingatkan oleh beliau qala Imam Sahlallah rahimahullah taala siru ilallahi urjan wa makasir. Nah ini. Ya. Berjalanlah ke jalan Allah urjan dengan pincang wa makasir dan patah tubuhnya. Wala tantadhiru sihah, jangan kau menunggu sehat. Nah ini. Artinya dengan kemudahan yang kita lakukan, dengan keadaan yang kita lakukan, kita tidak menunggu pada kesempurnaan, kita tidak menunggu pada kepada keadaan sehat, tidak. Tapi kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan sini jelas urjan pincang. Orang pincang itu kan tidak bisa berjalan dengan normal. Nah, wa makasih, dan orang yang badannya terluka, badannya ada yang patah, ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tapi apakah dia tidak melakukan aktivitas di dunia ini? Tetap melakukan aktivitas meskipun dia melakukan dengan pincang, melakukannya tidak dengan sempurna.
Sehingga beliau mengingatkan wala tantadhiru sehat, jangan kamu menunggu kamu sehat, kamu normal, kamu sempurna. Sama kadang-kadang orang itu ingin berdakwah nunggu kaya, nunggu sukses. Nah ini itu juga sama masalahnya. Enggak. Kenapa? Karena kalau Allah belum menjadikan Anda kaya sampai mati, berarti Anda tidak akan berdakwah, tidak memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi berjuang itu tidak menunggu kaya, semampu kita, apa yang bisa kita perbuat. Waktu kerja, kalau Anda belum mempunyai uang banyak, ada waktu kita gunakan untuk berdakwah. Nah, dari urusan ibadah kepada Allah ini jangan menunggu Anda sempurna, jangan menunggu Anda sehat, normal, enggak. Tapi sesuai dengan keadaan kita. Fa innantidharas sihhati batalatun. Sebab menunggu Anda sehat, Anda normal itu adalah, Anda sempurna itu adalah sia-sia. Ini penting. Apa yang disampaikan oleh beliau ini sangat berharga sekali, sangat bernilai sekali. Jangan nunggu Anda bisa, jangan nunggu Anda kaya, jangan nunggu Anda sehat, jangan nunggu Anda normal. Tapi apa? Lakukan sesuai dengan keadaan yang telah Allah takdirkan untuk Anda. Umpamanya ada orang, dia berzikir kepada Allah tapi nggak bisa sambung kepada Allah. Jangan meninggalkan zikirnya. Ada orang ingin sholat tapi nggak bisa ikhlas. Ya, jangan meninggalkan sholatnya, tetap sholat terus. Lakukan dengan semampunya. Ada orang ingin puasa tapi nggak bisa sempurna. Masih ada kekurangan. Lakukan. Jangan sampai menunggu kesempurnaan. Karena itu adalah sesuatu yang sia-sia menunggu kesempurnaan itu. Nah, sehingga diingatkan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, wala tatrukiz dzikra li'adami hudurika ma'allahi ta'ala li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika ma'a wujudi dzikrihi. Jangan engkau meninggalkan zikir li'adami hudurika, karena kamu tidak bisa hadir di saat berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa hudur kepada Allah. Nah, ini. Lianna ghaflataka, sebab kelalaian kamu untuk mewujudkan zikir, kelalaian kamu untuk berzikir kepada Allah, tidak mau berzikir, asyaddu, itu lebih berbahaya dari kelalaian kamu di saat berzikir kepada Allah. Artinya tidak bisa hudur. Meninggalkan zikir, lupa untuk berzikir kepada Allah, itu lebih parah daripada kamu berzikir tapi nggak bisa hudur kepada Allah. Itu. Anda tidak bisa apa? Tidak bisa mengingat Allah di saat berzikir. Itu lebih ringan dibandingkan Anda tidak mau berzikir. Nggak mau zikir lah karena nggak bisa hadir, nggak bisa khusyuk. Nah, ini lebih berbahaya daripada Anda berzikir tapi tidak bisa ingat kepada Allah gitu loh. Kenapa? Di saat Anda melakukan satu kebaikan, yaitu Anda berusaha untuk bisa berzikir kepada Allah, meskipun tidak bisa hadir di hadapan Allah, asa yarfa'aka, semoga Allah mengangkat kamu min zikrin, dari zikir yang dilakukan dengan cara lupa kepada Allah, sampai pada makom Anda zikir tapi dipenuhi dengan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa. Karena setan itu merusak tatanan manusia seperti itu. Pasti kadang-kadang, ngapain kamu zikir, kamu juga nggak ikhlas. Ngapain kamu berjuang, kamu juga nggak ikhlas. Ekonomi kamu masih belum normal, belum saatnya kamu berjuang, belum saatnya kamu beribadah dengan baik. Kan kamu masih muda, nanti waktunya aja kalau sudah tua. Nanti kalau sudah kaya kamu berjuang. Nah, ini godaan setan. Ini perkataan-perkataan setan yang membisiki manusia untuk merusak tatanan manusia di dalam berbuat kebaikan. Nah, jadi nggak boleh nunggu sempurna, nunggu mampu. Karena kata beliau, mungkin saja Allah mengangkat kamu, menaikkan derajat kamu yang asalnya zikir dengan lupa, tidak sambung kepada Allah, menjadi kamu berzikir kepada Allah tapi sambung dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian tidak sekedar itu, dari zikir yang dipenuhi dengan kesadaran ila zikrin ma'wujudul hudur, masuk sampai pada zikir yang sambil menghadirkan hati. Hati sambung, hatinya sambung kepada Allah. Lisannya berzikir, hatinya sambung kepada Allah. Nah itu. Kemudian zikir dengan bisa hudur kepada Allah ila zikrin ma'a ghaibati amma siwal madkur, yaitu zikir dengan meniadakan selain yang dia sebut, selain yang dia zikiri. Artinya apa? Sudah nggak ada kecuali hatinya ada Allah. Itu maqam terakhir. Jadi Allah, Allah, Allah sudah. Seperti yajri majrad dam, seperti berjalannya darah di dalam jasad manusia. Ini kan proses. Wa ma dzalika 'alal bazi, itu tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses-proses berzikir kepada Allah yang asalnya belum bisa hadir, berusaha untuk hadir, yang asalnya belum bisa khusyuk, berusaha untuk bisa khusyuk, yang asalnya bisa menghadirkan Allah, tidak ada kecuali hanya ada Allah di hatinya. Nah ini kan butuh proses yang harus dijalankan. Jangan sampai Anda meninggalkan karena atas dasar Anda belum bisa sampai pada makom tersebut. Hikam Ibn Athaillah ini sangat indah, sangat bagus. Bagaimana menjauhkan manusia dari godaan setan. Bagaimana menyelamatkan manusia dari tipu daya setan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Zikrullahi umdatut thariq wa akbaru minas shalah. Zikir kepada Allah adalah utama, jalan utama dan lebih besar daripada sholat. Wala tatruki dzikir, kamu jangan meninggalkan zikir, fa innahu umdatut thariqi wa akbaru minas shalah. Sesungguhnya berzikir kepada Allah itu pokok daripada jalan dan lebih besar daripada sholat pahalanya. Qala al-Ustaz Abu Ali Al-Taqaq, "Adzikru ruknun qawiyyun fi thariqillahi ta'ala." Kata beliau bahwa zikir ini adalah rukun yang paling kuat untuk bisa sampai kepada Allah. Jadi kadang ada orang sholat tapi nggak hadir hatinya, nggak ingat kepada Allah. Banyak. Nah, tapi kalau dia ingat kepada Allah pasti. Di saat hatinya ingat kepada Allah, pasti dia zikir kepada Allah. Sehingga syarat untuk bisa masuk ke jalan Allah yaitu selalu berzikir kepada Allah. Tidak sekedar ini adalah syarat, tapi bal huwa umdatu fi hadzal thariq, itu adalah pokok di dalam jalan ini, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Ashabut thariqah itu pokoknya zikir, makanya mereka itu banyak mengutamakan zikir daripada yang lainnya. Ada zikir la ilaha illallah, ada zikir Allah Allah. Dan itu jadikan wirid. Karena dipaksakan untuk bisa menghadirkan la ilaha illallah. Bisa menghadirkan ke dalam hatinya. Nah ini. Bisa khusyuk. Mereka kadang-kadang memaksakan untuk itu. Dan akhirnya Allah memberikan anugerah. Allah memberikan pertolongan sehingga mereka bisa hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bukan sekedar zikir. Tapi ini sekedar jalan untuk menuju ridha Allah. Tapi ini adalah termasuk pokok bagi seseorang yang ingin sampai ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaisul ahadun ila Allah taala illa bi dawami dzikir. Seseorang tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kalau hanya zikir sedikit. Rata-rata para aulia itu Masya Allah, ada yang zikirnya la ilaha illallah sampai 100.000, ada 10.000, ada 20.000 setiap harinya. Kira-kira mereka bisa sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala, innama kana dzikrullahi akbaru minas shalah. Kenapa kok zikir kepada Allah itu lebih agung daripada sholat? Nah ini, kenapa? Di anna sholata wa in kanat 'azimatan. Karena sholat meskipun itu agung, mulia, kadang-kadang kita tidak boleh melakukan sholat di beberapa waktu. Tentu setelah subuh atau setelah munculnya matahari atau setelah
apa setelah subuh, setelah asar, waktu diharamkan ada 5 itu. Nah, tapi kalau zikir kapan saja boleh tanpa ada batasan. Di waktu apapun, waktu pagi, waktu siang, waktu sore, Anda bisa melakukan zikir. Tapi kalau sholat kadang dilarang di beberapa waktu. Ini menunjukkan bahwa zikir lebih utama daripada sholat. Pokoknya para ulama berbeda pendapat, ikhtalafu ayyuhal afdal, ayyuma afdal. Mana yang lebih mulia? Berzikir dengan pelan-pelan atau berzikir dengan suara keras. Nah, ini menjadi perdebatan ini. Kalangan masyarakat kita. Ada yang mengharapkan zikir dengan keras, ada yang memperbolehkan. Nah, dijawab oleh para ulama di sini, mereka itu berbeda pendapat. Yang lebih utama mana? Berzikir dengan suara keras atau berzikir dengan suara pelan-pelan? Waladhi aqul, apa yang aku katakan, sesungguhnya berzikir dengan suara keras itu lebih utama bagi orang yang bagi pemula, bagi orang yang baru ingat kepada Allah, orang yang baru masuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi bagi orang yang sudah tingkatan tinggi, maka lebih baik dia melakukan zikir dengan suara yang tidak keras, suara yang pelan, karena dia sudah masuk tingkatan orang yang akhir, ya, di dalam thariqat. Kalau pemula-pemula ini ya lebih baik dengan zikir dengan suara yang keras. Jadi masalah utama yang mana itu kembali kepada keadaan seseorang itu sendiri. Jadi, kita tidak bisa mengatakan yang keras lebih utama ataupun yang tidak keras pelan-pelan itu lebih utama, tidak. Tapi ini harus kondisi, kembali kepada kondisi seseorang. Kembali kepada kondisi bagaimana seorang hamba bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan posisinya dia, makomnya dia. Kalau makomnya dia hanya makom berzikir dengan suara keras, ya dengan suara keras, tidak mungkin dia bisa sambung kepada Allah di saat berzikir dengan suara pelan. Karena dia pertama kali. Begitu juga ada orang yang bisa sambung kepada Allah dengan zikir pelan-pelan, tidak mungkin dia bisa sambung kepada Allah dengan berzikir dengan suara keras. Jadi setiap orang punya tingkatan dan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqala aidan, kemudian para ulama mengatakan zikir apa yang paling bagus? Lafaz zikir yang paling bagus itu apa? Afdalu siyaqu dzikril muridi qaulu la ilaha illallah. Jadi syarat yang paling bagus yang diucapkan oleh seorang murid di saat berzikir kepada Allah yaitu la ilaha illallah. Yang paling bagus. Nah, adapun selain itu ya bagus, zikir itu bagus, tapi kan ada tingkatan-tingkatan. Kenapa kok ini paling bagus? Karena di sini ada penegasan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keimanan, menguatkan kepercayaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada zikir la ilaha illallah. Ada zikir Allah Allah. Nah, jadi kalau la ilaha illallah itu lebih utama bagi orang yang baru berzikir, yang ada hawa nafsunya. Tapi kalau dia sudah sirna, sudah nggak ingat apa-apa, lebih baik Allah, Allah, Allah. Jadi kalau masih ada hawa nafsu, masih pemula, lebih baik memperbanyak kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tapi kalau sudah sirna, sudah sambung kepada Allah, lebih baik Allah, Allah, Allah. Kenapa? Karena dzikrul jalalati anfa'ulaha. Karena zikir jalalah Allah, Allah itu lebih manfaat baginya. Bi anna ma tamma hunaka ma yughni haqiqatan faham. Jadi ini yang terbaik. Jadi kesimpulannya apa kesimpulan? Dari apa yang disampaikan oleh
Imam Sya'roni dalam kitab ini, bahwa satu, Anda berpikir sesuai dengan kemampuan Anda. Anda jangan menuntut kesempurnaan. Itu mustahil. Yang penting bisa berpikir kepada Allah. Meskipun nggak bisa hadir di dalam berpikir, masih lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jangan sampai meninggalkan zikir. Karena zikir ini syarat untuk bisa sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, para ulama mengatakan bahwa zikir lebih utama daripada sholat. Karena zikir bisa dilakukan di kapan saja, tidak ada larangan. Tapi kalau sholat, itu kadang dilarang di waktu yang tertentu. Kemudian, yang keempat, di dalam tata cara berzikir, ya terserah Anda. Mau dengan suara keras, mau dengan pelan-pelan, nggak apa-apa. Yang penting bisa berzikir kepada Allah. Hanya saja para ulama mengatakan, bagi orang yang pertama kali berzikir, mendingan dia berzikir dengan suara yang keras, supaya membangkitkan dirinya, menyemangatkan dirinya. Tapi kalau orang yang sudah sambung kepada Allah, cukup dengan zikir dengan hati, yaitu dengan pelan-pelan, tidak mengeraskan suara. Kemudian masalah lafaz zikir, banyak lafaz zikir itu. Tak harus dengan zikir tertentu. Hanya saja para ulama menyebutkan ada lafaz-lafaz yang paling utama, ada lafaz-lafaz yang paling agung di antara lafaz-lafaz zikir ini. Nah, yang paling agung itu adalah la ilaha illallah bagi orang yang masih ada hawa nafsu, tapi bagi orang yang sudah sambung kepada Allah, sudah sirna, tidak ada yang di matanya kecuali hanya Allah, maka dia memperbanyak zikir. Allah, 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 Allah. Ini adalah tata cara berpikir kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.